demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai ekonomi kaya dan bahagia. Ini Ultima Manusia Indonesia. Dengan warisan DNA yang besar dan kekayaan alam yang melimpah, mestinya takdir itu mudah digapai. Tetapi, bagaimana faktanya? Mari kita telusuri bersama. Secara umum, Indonesia mengalami kelambanan dalam capaian takdir itu. Yang ada hanya juara satu, tingkat pengangguran di ASEAN, mata uang terlemah di Asia, indeks konflik terburuk di dunia, tingkat hutang, keterbelahan, dan kerentanan yang stabil. Tentu, semua hadir dengan berbagai alasan. Pertama, tidak ada kepemimpinan yang kuat dan bersih. 20 tahun kita terperangkap dalam kepemimpinan presidensil berwatak presidensial. Mereka yang memimpin dijerat oleh mayoriokrasi pemilih dan minorokrasi pemodal. Kedua, belum ada sistem ekopol yang sesuai dengan jati diri. Sejauh yang dialami, kita memilih menggunakan sistem asing-asing yang tidak sesuai jati diri. Sistem yang justru kita bangga jadi budak-budaknya para budak bangsa lain. Ketiga, ketimpangan infrastruktur yang akut. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat terpusat di Pulau Jawa dan sebagian kecil wilayah lain seperti Sumatera atau Bali, sementara daerah-daerah lain seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih menghadapi minimnya akses jalan yang layak, listrik yang terbatas, hingga fasilitas komunikasi yang tidak optimal. Keempat, kualitas pendidikan yang stagnan. Sistem pendidikan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Kurikulumnya kurang relevan dengan kebutuhan zaman serta minimnya fasilitas dan pendidik, terutama di pedesaan. Kelima, suburnya budaya KKN. Korupsi menggerogoti dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Semua ditajamkan oleh praktik kolusi dan nepotis yang menjijikan. Keenam, ketergantungan pada ekspor bahan baku dan impor barang jadi. Indonesia masih mengandalkan ekspor bahan mentah sebagai sumber pendapatan utama. Itu membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketujuh, hobi mengekspor tenaga babu dan mengimpor tenaga ahli. Pola dan praktik ini sudah tidak berubah selama 80 tahun. Kita tak peduli pada nasib dan martabat kemanusiaan. Kedelapan, keadaan demografi belum teratasi. Tingginya angka pengangguran, urbanisasi yang tak terkendali, dan disparitas gender di dunia kerja masih menjadi persoalan tanpa solusi. Kesembilan, lemahnya tradisi industri. Indonesia masih tertinggal dalam adopsi teknologi, baik di sektor industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kesepuluh, hancurnya hukum dan penegaknya. Sistem hukum yang kuat adalah fondasi dari sebuah negara maju, namun Indonesia memilih menghancurkan hukum dan menghidupi mafia, kartel, plus geng. Kesebelas, kegagalan membangun sistem masyarakat yang bermoral dan beretika dalam kehidupan. Agama-agama yang ada masih berkutat pada saleh ritual, gagal saleh sosial. Asketis dan hidup seperlunya dijauhi, ria dan dengki di tradisi. Apa solusinya? Bikin masyarakat sehat yang mampu mendesain sistem ekopol Pancasila sehingga melahirkan pemimpin jenius. Pemimpin dan masyarakat yang melahirkan sekumpulan patriot penghadir ekopol kaya plus bahagia. Mestakum. Ekonomi Kaya dan Bahagia, oleh Yudi Haryono. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.